Amal selanjutnya rahimakumullah, fatahmiluhu 'alaiha. Nah, atau seseorang ketika kendaraannya sedang rusak ataupun kendaraan yang wujudnya sapi, unta atau itu sedang sakit, maka dia bawa, dia temani ke bengkel kalau itu memang ini ya, kalau itu diajak ke bengkel kalau seandainya rusak. Kalau tidak ke bengkel ya, kalau seandainya kambing ataupun kuda ataupun apa ya, dibelikan rumputnya, dicarikan solusinya. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, kami pernah suatu saat pernah macet waktu itu ya, di perjalanan di Purworejo. Itu terngiang-ngiang betul, ditolong oleh entah itu anak SMK atau SMA itu. Hadirin, ada apa Pak? Ini Mas, motornya macet, mungkin businya rusak karena waktu itu hujan. Oh ya Pak, sini Pak, kita bantu. Hanya disetek dari mokumullah, dibantu, didorong dengan kaki seperti itu sampai bengkel. Itu oleh kami terngiang-ngiang, ya Allah, ini murah hati sekali. Lah ini kami merasakan itu pertolongan yang diberikan oleh Allah itu termasuk itu. Ketika kendaraannya sedang rusak, ditolong oleh orang lain. Nah ini kita pernah ditolong orang di jalan, maka kita ada orang yang kita tolong sedang di jalan, ya kita tolong dia. Insya Allah kebaikan yang kita lakukan tidak akan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala khairi khalqihil mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atsba'ihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat berittiba', mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua amal-amal kita, tangisan kita. Mudah-mudahan negeri kita ini, negeri Indonesia, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbi ij'al hadza baladan aminah. Negeri yang aman, damai, sejahtera, gemah ripah loh jinawi, rakyatnya makmur, pejabatnya adil, semuanya mentaati aturan, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari fitnah-fitnah yang beberapa minggu ini, beberapa hari yang terjadi di berbagai wilayah di kota-kota besar Indonesia. Alhamdulillah kami di sini di Purworejo dalam keadaan sehat walafiat dan dengan kondisi kota yang nyaman, tenteram, damai. Sampai ada yang berkomentar, seandainya para pejabat yang di sana mengetahui nikmatnya menjabat di Purworejo, tentunya mereka akan berbondong-bondong bermutasi untuk milih menjabat di Purworejo saja, karena saking nyaman dan damainya di Purworejo. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan kali ini kita belajar bersama, tafakuh bersama hadis yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kulla yawmin tatlu fihi syamsu, ta'dilu bainal isnaini sadaqah, wa tu'inur rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah, wal kalimatu thayyibatu sadaqah, wa bi kulli khutwatin tamshiya ila salati sadaqah, wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, ini hadis menerangkan tentang bagaimana diri kita bersedekah.
kepada seluruh persendian yang ada di dalam jasad tubuh kita ini. Yang Nabi sabdakan, kita ada 360 sendi di dalam tubuh ini. 360 ini semuanya ada hak untuk kita sedekah setiap hari. Dari mulai pagi sampai nanti dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Kita bisa bayangkan kalau kita sudah terbayang kata-kata sedekah itu hanya berwujud materi saja, uang saja. 1.000 rupiah katakanlah hadirin. 360 kali 1.000 berapa? 360.000 ya. Setiap hari kita kalau berpikirnya 1.000, setiap hari kita berinfak 360.000 sebanyak itu. Tentunya bagi yang mampu akan mudah, tapi bagaimana yang tidak mampu? Maka hadis ini menerangkan ternyata bayangan sedekah kita selama ini itu tidak hanya materi saja, tetapi bisa disimpulkan setiap kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala itu akan dihitung sedekah. Apa saja kebaikan itu? Yuk, mari kita simak hadis perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Arba'in yang ke-26. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap sulama, setiap persendian-persendian yang ada di dalam jasad manusia, yang jumlahnya tadi hadirin 360. Ini kalau kita tengok-tengok jumlah hari juga 360. Ini ada kemiripan ya. Jumlah hari, kemudian jumlah persendian. Kita tengok lagi jumlah menit, jumlah detik ya. Itu jumlahnya juga 60 hadirin. 60 menit, 60 detik. Itu kalau dikali nanti aja juga 360. Ya. Ini Masya Allah, ini angka-angka yang bahkan angka 360 ini dimuat di dalam hadis Nabi yang lain ya. Ini berarti perlu kita perhatikan lebih bahwa kita sendiri bersedekah untuk diri kita ya. Dan juga perintah untuk bersedekah kepada yang lain tentunya ini banyak sekali. Tapi yang khusus di dalam hadis ini, bagaimana seorang muslim dia bersedekah untuk dirinya sendiri. Wabil khusus lagi untuk persendiannya sendiri. Karena dia telah menggugurkan kewajiban dan telah menunaikan hak-hak persendiannya. Tangan kita bisa berputar, kedua mata kita bisa berkedip ya. Kaki ini bisa berjalan ke sana kemari, kepala juga tengok kanan kiri, luar biasa kenikmatannya. Bisa hadirin bisa bayangkan kalau 360 sendi ini satu saja ada yang sakit, oh ya Allah, bagaimana orang tersebut akan rajin ke rumah sakit untuk check up, untuk kontrol, untuk berobat. Maka ini suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesehatan dalam hari-hari kita. Persendian kita sehat. Ini suatu anugerah dari Allah. Dan karena itulah kita diwajibkan untuk mensyukurinya dengan bersedekah. Alangkah kufurnya, alangkah dolimnya seseorang bila mana tidak menunaikan sedekah kepada dirinya sendiri. Kalau untuk diri sendiri kok pelit hadirin, bagaimana kepada orang lain? Kemudian kelanjutannya, kulla yaumin tatlu fihi syamsu. Ya, tadi kita sudah singgung bahwa sedekah kepada persendian ini adalah setiap hari selama matahari ini masih terbit dan tenggelam. Matahari terbit dan terbenam, selama itu pula kita bersedekah dalam setiap harinya. Jadi waktunya bukan 1 minggu 1 kali, hanya hari Jumat saja. Jumat berkah, berbagi sayur, berbagi nasi bungkus, itu adalah amal kepada orang lain ya. Yang amal kepada diri kita nanti di bawah disebutkan hadis ini ya. Baik. Ta'dilu bainal isnaini sedekah. Nah, amalan yang pertama yang Nabi anjurkan kepada kita supaya terhitung daripada sedekah. Amal yang pertama itu adalah mendamaikan antara dua orang yang berselisih.
antara dua orang yang berbeda pendapat. Kalau sekarang konon katanya mengapa orang beda pendapat? Karena orang-orang itu beda pendapatan. Seperti itu. Konon seperti itu. Ya. Ternyata didasari bukan karena beda pendapat, beda pendapatan. Yang satu hasilnya banyak, yang satu hasilnya sedikit. Ada kesenjangan sosial, kecemburuan, iri dan dengki, hasad di dalam hati, sehingga saling bermusuhan. Maka orang yang mampu menjadi penengahnya, ya, mendamaikan dua orang yang sedang berselisih itu, mendamaikannya itu terhitung pahala sodakoh. Ini sudah mensodakohi tulang sendi-sendi di dalam tubuhnya. Masya Allah. Hadirin, sungguh menahan rindu itu obatnya bertemu dengan orang yang dirindukan. Tapi kalau menahan iri dan dengki, bagaimana hadirin? Dapat membuat hati semakin gelap, semakin jauh dari cahaya ilahi. Dengki, melihat saudara muslim kok merasa panas, melihat saudara muslim kok merasa jijik, dan lain sebagainya. Ini sungguh ada penyakit di dalam hati itu. Yang mestinya melihat saudara muslim itu perasaan yang senang, bahagia. Dia hamba Allah, umat Rasulullah, Masya Allah, calon ahli surga, calon da'inya Allah. Ini kalau kita khususkan seperti itu, Allah, alangkah bahagianya. Tapi belum apa-apa sudah seudon, wah dia itu menceritakan negatif semuanya. Nah, ini menimbulkan perselisihan. Maka kita damaikan. Itu yang pertama. Baik, amal yang kedua yang Nabi anjurkan adalah wa tu'inur rajula fi dabbatihi. Ya. Yang kedua, amal sedekahnya adalah ketika seseorang ini membantu saudaranya yang lain di dalam kendaraannya. Ini kendaraannya kendaraan yang makan rumput atau minum bensin, dua-duanya berarti hadirin rahimakumullah. Lah kalau dulu ini dimaknai kalau belum bensinnya belum diolah ya, masih makan rumput. Kalau dulu dimaknai mungkin sebatas kuda, unta, keledai, himar, dan lain sebagainya. Kalau sekarang kendaraan ini dalam artian hadirin rahimakumullah bisa diartikan dengan kuda besi ya, yang kendaraannya ini makanannya itu minumannya adalah bensin, solar, pertalite maupun pertamax. Lah ini kendaraan yang dipakai oleh seseorang ya, tatkala mobilnya rusak, motornya bermasalah ataupun yang lain bermasalah, maka dia agi-agi cepat-cepat menolong. Ada apa kan? Ya, seperti maaf tadi pagi ya, itu di depan sekolahan ada yang karena habis di aspal licin, ya, itu ada ibu-ibu yang kepleset, jatuh antaranya mau ke sekolah. Nah ini kita sebagai seorang muslim terpanggil, jiwa penolongnya terpanggil, kita tolong. Nah, datang Pak Pamri, mau tolong apa Bu? Nggak apa Bu ya. Mohon maaf ini habis di sama pemerintah diperbaiki jalannya, ada pasirnya masih pada licin. Jadi Ibu jangan ngebut-ngebut, hati-hati ya, seperti itu. Nah ini bisa jatuh kita tolong ya. Kemudian kalau kehabisan bensin misalnya, ya diantarkan atau dibelikan bensin dan lain sebagainya. Banyak cara untuk menolong saudara kita yang lain. Kalau membutuhkan pinjaman, dipinjami ya. Kalau kelebihan kendaraan mau dijual atau mau diberi silahkan ya. Itu himakumullah membantu di dalam kendaraannya, yang mana tentunya hari ini kita sudah tidak asing lagi, ini sudah menjadi kebutuhan kita. Dan bukan hal yang pamer-pamer lagi, sudah tidak ria. Orang punya mobil, punya motor itu sekarang bukan sebuah keriaan, bukan sebuah kepameran, tapi memang sebuah kebutuhan. Karena keperluan kerja, ngantar anak, istri ke sekolah misalnya, ke pasar, ataupun bersilaturahmi. Kalau pas hujan, supaya tidak basah saat kehujanan, maka dengan mobil. Nah punya mobil pun digunakan ya. Mobil rusak ditolong oleh tanggal yang teman. Kalau mobil bagus digunakan untuk menolong tetangganya yang sedang sakit, antarlah ke puskesmas, ke rumah sakit. Sudah tidak usah nanya-nanyakan bensinnya berapa, sudah bismillahirrahmanirrahim ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, nanti diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mau ambulannya jauh, nyari angkot tidak ada angkot, tidak terjangkau oleh Grab, oleh Gojek, ya sudah, kita menjadi solusi untuk tetangga-tetangga kita. Gunakan kendaraan, sertakan kendaraan dalam perjuangan agama. Jangan dipakai untuk refreshing, foya-foya.
Kapan itu motor, kapan itu mobil dipakai buat ngantar tetangga yang sakit ke puskesmas? Ada ibu-ibu yang lahiran, kapan itu mobil dipakai untuk mengantarkan? Ya, apakah hanya mobil disimpan di garasi tanpa hanya dipanasi supaya nggak rusak? Apa manfaatnya kalau tidak dipakai untuk menolong orang lain? Gunakanlah apa yang kita miliki untuk memberikan manfaat yang banyak untuk orang lain. Nah, seperti itu. Kalau rusak ya diservis. Begitu juga yang minjem juga tahu diri ya. Walaupun yang punya sudah nggak usah mikir bensin ya, yang minjem juga tetap membelikan bensin seberapa ya diisi seperti itu. Jadi saling melengkapi. Kalau memakai rumusan ikrom, memakai rumusan saling memuliakan, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Baik jamaah, kami tidak menghitung amal-amal yang keberapa ya. Kita lanjutkan saja. Amal selanjutnya rahimakumullah, fatah miluhu alaiha. Nah, atau seseorang ketika kendaraannya sedang rusak ataupun kendaraannya wujudnya sapi, onta atau itu sedang sakit, maka dia bawa, dia temani ke bengkel kalau itu memang ini ya, kalau itu diajak ke bengkel kalau seandainya rusak. Kalau tidak ke bengkel ya, kalau seandainya kambing ataupun kuda ataupun apa ya, dibelikan rumputnya, dicarikan solusinya. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, kami pernah suatu saat pernah macet waktu itu ya, di perjalanan di Purworejo. Itu terngiang-ngiang betul, ditolong oleh entah itu anak SMK atau SMA itu. Hadirin, ada apa Pak? Ini Mas, motornya macet, mungkin businya rusak karena waktu itu hujan. Oh ya Pak, sini Pak, kita bantu. Hanya disetek dari rahimakumullah, dibantu, didorong dengan kaki seperti itu sampai bengkel. Itu oleh kami terngiang-ngiang, ya Allah, ini murah hati sekali. Nah ini kami merasakan itu pertolongan yang diberikan oleh orang lain itu termasuk itu. Ketika kendaraannya sedang rusak, ditolong oleh orang lain. Nah ini kita pernah ditolong orang di jalan, maka saat ada orang yang kita tolong sedang di jalan, ya kita tolong dia. Insya Allah kebaikan yang kita lakukan tidak akan hilang, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lebih baik lagi. Kita hadirin ini. Tentunya si jamaah juga akan mengalami bagaimana suka duka di perjalanan hadirin. Baik, kita lanjutkan. Autar faulahu alaiha mata'ahu. Ya, baik. Ini masih dalam kendaraan hadirin. Selanjutnya ini kendaraannya sudah. Kemudian barang-barang yang akan dimuat di kendaraan itu. Nah, ini kita membantu untuk mengangkatkan barang-barang itu. Ada tetangga kita mau pindahan rumah karena beli rumah baru. Maka ketika mau pindahan, ayo Kang, monggo Pak, kita bantu pindahannya, ya. Apa yang perlu kami bawakan? Mau butuh mobil atau motor, kami siapkan armadanya. Seperti itu. Anaknya mau berangkat kerja, gimana, sudah punya tiket belum? Seperti itu. Gimana nih, ongkos buat bensinnya sudah ada belum? Lah, kita menolong orang lain, meringankan beban-beban dia dalam perjalanan, itu sudah terhitung sedekah. Hadirin, ini beberapa kalimat hadis ini, dawuhnya Nabi, perintah Nabi ini sekitar seputar kendaraan. Sangkut pautnya apa dengan yang kendaraan itu? Ketika kita ada unsur membantu kepada orang lain, maka itu semua berdiri sedekah. Baik, selanjutnya ini sudah di luar kendaraan ya hadirin. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Nah, ucapan-ucapan yang baik yang keluar dari lisan kita itu juga terhitung sedekah. Insyaallah. Ucapan yang baik dapat menyejukkan hati yang mendengarkan, menenteramkan jiwa orang yang mengetahui. Silakan hadirin, ya bisa dibuktikan. Bila kita berbicara kebaikan kepada orang lain, maka yang mantul kepada kita adalah kebaikan. Sudahlah, ketemu dengan lain yang diomongkan kebaikan, maka insya Allah kebaikan akan sampai kepada diri kita. Ya, hindari pembulian, hindari penghinaan, hindari ejek-ejekan. Belum tentu yang diejek, yang dihina lebih buruk daripada yang menghina. Bisa jadi orang yang dihina-hina, yang dicela-cela itu lebih mulia daripada yang menghina. Jadi hadirin, masya Allah, bagaimana kita jaga lisan kita? Lisanmu adalah harimaumu. Selamatnya seseorang, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang tergantung pada lisannya.
Bila lisannya baik, maka insya Allah kebaikan datang kepadanya. Kalau lisannya buruk, sudah. Jangan seperti kemarin, nanti kalau lisannya buruk, nanti habis sudah itu rumah. Nah, maka kita jaga bagaimana dengan lisan kita. Ucapkan yang baik-baik. Apa yang keluar dari lisan, itulah yang ada di dalam hati seseorang. Selanjutnya, wa bikulli khutwatin tamsyiya ila shalah shadaqah. Ini sudah lain lagi. Amal selanjutnya adalah setiap langkah-langkah perjalanan seseorang ke masjid untuk mengerjakan sholat, langkah-langkah itu terhitung sedekah. Langkah-langkah itu dapat meninggikan derajat, dapat menghapuskan dosa-dosa. Kemudian yang terakhir, wa tumitul ada anit tariqi sedekah. Ya. Menghilangkan apa-apa yang dapat menyakiti seorang muslim ataupun kendaraannya di pertengahan jalan, gangguan yang ada di jalan disingkirkan. Itu juga dihitung sedekah. Misal hadirin, kalau kita di desa-desa ini sering terjadi ya. Misalnya ada pohon ambruk, pohonnya nutupin jalan. Oh, orang itu minggirkan pohonnya ke samping tepi jalan, itu sudah bernilai sedekah. Ya. Kemudian belarak, itu daun kelapa jatuh dipinggirkan, bahkan kelapanya dipinggirkan. Apapun yang dapat menghalangi perjalanan seorang muslim disingkirkan dari perjalanan, dari jalan itu, dan melancarkan orang lain untuk jalan, itu terhitung sedekah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sekian hadirin rahimakumullah, ya, kajian kitab hadis arba'in yang ke-26. Mudah-mudahan bermotivasi untuk kita semuanya supaya kita rajin berbuat amal soleh yang setiap amal itu terhitung sedekah. Maaf hadirin, bisa jadi Bapak Ibu semuanya menge-share video ini, video kebaikan untuk orang lain, insya Allah juga terhitung sedekah. Jadi silakan share sebanyak-banyaknya. Silahkan ditonton dia dari awal sampai akhir. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ilahna hadirin, sampai jumpa lagi. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.